Ini ya, ada pertanyaan, kenapa kok screen itu sering bocor ya? Di sini kita akan menjawabnya. Biasanya screen itu bocor karena rakel nih yang pertama. Ini rakel nih, rakelnya terlalu tajam ya. Tajam rakel nih, jadi langsung mengenai screen ketika rakelnya bergerak ya. Bergerak terkena screen jadinya bocor. Jadi ujung rakel ini yang bersih baru ini dipotong sedikit gitu, potong sedikit supaya nggak tajam, supaya nggak lancip. Nah itu dia, ujung sini potong, ujung sini potong sedikit. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita harus kasih di sini, misalkan ini kan screen itu udah jadi, udah kita cuci kan, baru kita oles lagi bremol di ujung, di bagian sini. Bremol bagian di sini kan, ini kan logo ya, berarti sebagian sini kita oleh bremol sama bagian sini, sama bagian sini. Bagian-bagian yang terkena rakel ini dioles bremol lagi supaya dia lebih tebal, jadi nggak mudah bocor ya. Kemudian kita kasih isolasi juga di sini, isolasi gini ya. Ini bagian bawahnya ada, ini bagian bawah sini. Bagian bawah sini ada isolasinya, supaya apa? Supaya nggak gampang bocor tuh. Kalau untuk ininya udah semua ya, udah semua kita isolasi, tapi masih ada bocor juga bagian sininya, berarti itu tandanya bahan afdruk kita lagi yang bermasalah, kurang tebal. Nah, itu pengaruh juga. Jadi kita harus pahami juga ya, kenapa kok dia gampang bocor screen ini ya. Kalau bocornya bintik-bintik halus, berarti itu kendalanya adalah bahan afdruk kita kurang tebal. Ketika kita pengolesan gitu kan, pengolesan bahan afdruk bremol tuh kurang tebal, terlalu tipis, dia gampang bintik-bintik bocor. Nah itu dia tandanya. Tapi kalau misalkan bocornya entar bagian ujung sini ya, bagian ujung sini, itu berarti kurang tebal di bagian sini. Jadi solusinya ya kasih bremol aja lagi di sini, baru kita pakai untuk nyablon. Nah itu ya, itu cara jitu yang bisa dibilang belum ada lah di tutorial sablon yang lain. Dan ini sesuai dengan pengalaman aku sendiri aja ya. Itu dia. Kemudian ada juga karena tekanan rakel nih. Nah, ini terlalu kuat menekan ya. Terlalu kuat itu bisa juga menyebabkan bocor ini screen sablon kita. Jadi tekanan itu ya sesuaikan aja gitu. Kira-kira dia bisa menyapu ini semua. Ini kan ada logo di sini. Ini logo ini. Misalkan sini tersapu, di sini nggak tersapu, berarti kan yang di sini bermasalah. Jadi ya ini aja kita mainkan. Ini kita tekankan lagi, lebih tekankan ke bawah. Ya. Gitu ya. Jadi permainan ini aja. Kok semuanya di bagian atas sudah tersapu, kemudian bagian bawahnya tersapu, tengahnya tersapu semua. Ya. Berarti itu udah pas ya. Kalau dia menandakan terlalu nekan kali, biasanya di bagian moldingnya ya, bagian bawah molding itu terlihat dia terlalu gimana ya, menekan itu. Jadi ya biasanya feeling kita sendiri juga sih bermain di situ, apakah rakelan terlalu nekan atau enggak. Jadi semakin kita banyak belajar untuk nyablon, pasti kita akan paham itu ya, kenapa kok screen ini bisa bocor, apa penyebabnya. Itu kita pasti akan lebih banyak tahu dan lebih banyak paham nantinya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan ini, kenapa kok screen sablon itu gampang bocor. Jadi itu ya tips-tipsnya untuk teman-teman yang baru belajar nyablon. Terima kasih sudah nonton.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan langsung aja diketik di kolom komentar, nanti akan dibuatkan video seperti ini ya. Thank you.